Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Prilianti dengan NIM E1E1222134. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pengantar Python pemrograman dari mata kuliah struktur data dan algoritma data. Nah, untuk topik yang diliput itu di sini ada meninjau kembali dasar-dasar, kemudian ada objek Python, pengidentifikasi, tipe urutan, daftar, tuple, kumpulan, string, kelas kamus, operator untuk urutan, dan kamus. Kemudian ada fungsi polimorfik, baca dan tush file. Terus di sini ada lanjutannya. Penanganan pengecualian. Yang kedua ada iterator dan generator. Yang ketiga ada keamanan Python dan cakupan dan ruang nama. Nah, untuk itu langsung saja di sini apa itu Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan dan dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Lalu, mengapa Python? Nah, karena Python ini bekerja pada berbagai platform atau Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Kemudian di sini ada sintaks sederhana mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian ada menulis program dengan baris lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Berjalan dengan juru bahasa, kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Kemudian di sini versi terbaru adalah Python 3 dengan beberapa pembaruan besar dibandingkan dengan Python 2. Ada IDES, PyCharm, Eclipse, dan Jupyter. Nah, bagaimana dan di mana menulis program? Nah, untuk yang pertama itu kode kita jalankan secara online di Google Colab. Lalu kita login ke Google yang akan kita perlukan yang seperti ini. Kita login, kemudian di sini kita ketik print, kemudian welcome. Kemudian kita ketik sini welcome to GPA Calculator. Kemudian di sini ada print. Kemudian kita ketik lagi please enter all your letter grades. Nah, kemudian di sini ada enter a blank line dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu buku catatan Python 3 baru atau file baru. Yang ketiga, contoh lembar program disediakan untuk referensi. Kemudian di sini kita akan menggunakan Jupyter Notebook untuk menulis program. Kemudian pelajari tutorial Google Colab untuk lebih memahami kegunaannya dan juga dapat menulis kode pada ide Python lainnya. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Tulisan seperti welcome to GPA Calculator. Tulisan itu akan muncul seperti ini. Please enter all your letter grades, one per line. Enter a blank line to decide the end. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, kemudian di sini ada pengenalan Python. Nah, yang pertama itu bahasa pemrograman yang ditafsirkan. Nah, kemudian di sini ada simbol pagar yang digunakan untuk menyisipkan komentar. Kemudian di sini ada simbol kutip 2 sama titik-titik atau dan kutip 2 ini di atas. Ini digunakan ketika komentar multi baris. Kalau simbol ini digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Blok kode diberi tab yang menjorok ke dalam struktur kontrol.
Kemudian di sini bahasa dan kelas berorientasi objek menjadi dasar untuk semua tipe data. Nah, untuk mengidentifikasinya ini adalah nama variabel atau peka huruf besar, huruf kecil, kemudian kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Lalu di sini pengidentifikasi Python yang paling mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel pointer di C++. Kemudian setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat memori objek yang dituju merujuk. Nah, Python adalah bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengenal dengan tipe data tertentu. Nah, di sini seperti ini reserved word, ada false, non, true, and. Nah, kemudian di sini cara membuat dan menggunakan objek. Nah, yang pertama itu membuat instan kelas baru. Nah, contohnya seperti ini. Yang kedua itu ada literal Python untuk menentukan instance baru seperti suhu sama dengan 98,6. Ini membuat instan kelas tipe float. Jadi dibuatnya itu seperti ini, float kemudian 98,6 dan itu temperaturnya. Terus yang kedua itu yang di bawah ada float 98,6, di sini ada original dan temperatur. Kemudian menetapkan pengenal kedua pada objek yang sudah ada seperti asli sama dengan suhu. Lalu Python mendukung berbagai cara memanggil metode. Yang pertama itu ada sort data dengan simbol pagar, panggilan standar ke metode fungsi. Lalu di situ ada data sort dengan simbol pagar juga itu fungsi anggota. Nah, bisa dilihat di sini kelasnya ada bool, int, float, list, tuple, str, seed, frozen seed, dict. Nah, kemudian di sini ada jenis metode. Yang pertama itu aksesoris. Nah, aksesoris itu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda, tetapi tidak mengubah keadaannya. Lalu di sini ada mutator atau metode pembaruan. Itu mengubah keadaan objek. Yang ketiga itu ada sebuah kelas yang tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Contohnya itu seperti kelas float, int, bool, dan str. Nah, ini contohnya codingannya seperti ini kayak kelas student, terus def, init, self, terus ada non, ada nama, terus ada age, nomor sub, dan non. Nah, jadi untuk contoh codingannya itu seperti ini. Dan kalau dijalankan itu akan muncul seperti ini. Seperti Tom 12,4, hari 10,2, Tom H 13,5 dan hari Michael 11,3. Nah, untuk kelas tipe urutan itu ada daftar kelas, kemudian kelas tuple, terus ada kelas tr, dan kelas himpunan atau frozen set. Nah, untuk kelas daftar itu yang pertama itu contoh daftar menyimpan urutan objek. Yang kedua, daftar itu adalah struktur referensial. Nah, karena secara teknis ia menyimpan rangkaian referensi ke elemen-elemennya. Kemudian di sini ada daftar urutan berbasis array dan bersifat di indeks 0. Jadi, daftar dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga ny1 inklusif. Lalu di sini ada Python menggunakan berbagai karakter sebagai pembatas untuk literal daftar dengan
dengan simbol seperti ini, kemudian merupakan ini adalah daftar kosong. Lalu di sini ada konstruktor list dengan simbol seperti ini menghasilkan daftar kosong secara default. Namun konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Kemudian daftar adalah urutan yang bisa diubah. Nah, elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan seperti ini. Seperti ini. Nah, lanjut di sini ada kelas tuple. Nah, yang pertama itu versi urutan yang tidak dapat diubah. Nah, itu tidak bisa diubah karena elemen tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Kemudian di sini ada tanda kurung atau dalam kurung membatasi sebuah tupel dengan tanda kurung menjadi tupel kosong. Lalu di sini ada untuk menyatakan tupel dengan panjang satu sebagai literal, a koma harus ditempatkan setelah elemen tetapi di dalam tanda kurung. Misalnya dalam kurung 17 adalah tupel satu elemen. Contoh codingannya itu seperti ini. Yang pertama itu ada simbol pagar, kemudian kita ketik tuples. Yang kedua itu ada tup 1 sama dengan passage, terus chemistry. Kemudian di sini ada tahunnya 1997 sampai tahun 2000. Lalu di sini ada tup 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu di sini ada tup 3, A, B, C, dan D. Kemudian di sini ada print dalam kurung tup 1, kemudian print sini dalam kurung tup 2. Lanjut di sini masih dengan kelas STR. Nah, di sini ada kelas STR. Yang pertama itu mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Kemudian di sini ada contoh halo. Kemudian jangan khawatir. Nah, ini kita bisa perhatikan karakter escape-nya. Lalu di sini ada karakter Unicode-nya juga dapat disertakan, misalnya seperti 20 strip U, 20 AC untuk string. Nah, di sini juga ada tanda kutip 1 dan tanda kutip 2 untuk komentar multibaris. Lalu di sini ada karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator. Nah, ini contohnya seperti ini. Misal ini coba kita ikuti. Nah, misal itu seperti kita coding seperti ini. Kita coding hashtag, terus kita tulis string. Lalu di sini kita kosongkan, kemudian di sini kita tulis first name, kemudian sama dengan terus tanda kutip 1 John. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke last name. Nah, kita lanjut ke last name. Kita lanjut ke last name, kemudian kita ini. Lalu kita tanda kutip 1, kemudian kita smite. Nah, codingnya seperti ini. Kemudian kita tulis lagi message. Lalu kita ketik lagi sama dengan
Kemudian kita ketik kutip 3. Tuh. Nah, kita hapus jadi 3 saja. Kemudian kita salah, jadi 1, 3. Nah, sini kita tulis this is a string that will span multiple line. Lalu di sini kita titik, dan using new line, character and no space for the next lines. The end of lines, kemudian within this kemudian string as terus as new line, kemudian when print. Nah, codingannya itu seperti ini, kemudian di bawahnya kita langkahi. Nah, terus di sini kita ketik lagi print, kemudian di sini dalam kurung first name. Nah, di sini ada first name, kemudian di sini lagi kita tulis print, kemudian kita tulis last name, kemudian di sini kita ketik lagi print, kemudian di kurung message. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita langkahi lagi. Nah, terus di sini ada var 1 sama dengan, di sini kutipnya kutip 1. Jadi kutipnya itu hello world. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada var 2. Di sini Rhino Python. Nah, lalu kita langkahi lagi, kemudian kita print lagi. Kita print dalam kurung var 1 lalu kita
kita di sini kita tulis 0. Nah, seperti ini. Kemudian di sini lagi kita klik lagi print, lalu dalam kurung var2, terus di sini kita masukkan 1 dibagi 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rangkai lagi satu baris, kemudian di sini C sama dengan kutip 1 don don oh enggak, di sini don, kemudian di sini T worry. Nah, di sini C sama dengan don't worry. Nah, kemudian di sini ada lagi print. Lalu di sini dalam kurung C. Nah, lalu di sini kita langkahi lagi. Jadi di sini kita tulis D sama dengan kutip 2 C besar. Lalu Python, terus kita ketik Python. Nah, Python direct. Nah, kita ketik Python director. Nah, habis itu kita kasih begini. Nah, kalau sudah ini, lalu kita ketik print dalam kurung D. Nah, kalau sudah begini, kita coba jalankan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Dia akan muncul sama seperti ini. Nah, jadi nanti dia munculnya John Smith. Jadi ini sama seperti ini. Lanjut lagi. Kemudian kelas himpunan dan beku. Nah, kelas himpunan mewakili pengertian matematika tentang suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Lalu di sini ada keuntungan utama menggunakan kumpulan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini didasarkan pada struktur data disebut tabel hash. Terus ini memiliki dua batasan. Yang pertama itu tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Yang kedua itu hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python. Seperti int, float, string, tuple, dan frozen set. Nah, kelas frozen set adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Himpunan menggunakan kurung kurawal dan sebagai pembatas suatu himpunan. Contoh kurung kurawal, terus di dalam sini ada 17, ada merah, hijau, biru. Dan kurung kurawal tidak mewakili himpunan kosong karena alasan historis. Dia mewakili kamus kosong. Set dalam kurung menghasilkan himpunan kosong. Set dalam kurung halo menghasilkan H kutip E. Nah, coba kita tes lagi seperti ini. Jadi kita akan tes lagi. Kita akan tes coding di sini. Jadi kita akan coding. Ini karena
sudah saya coding, jadi saya hapus lagi. Jangan saya hapus deh. Nah, terus di sini saya akan coding A sama dengan kurung kurawal 1,2,3. Nah, lalu di sini ada B sama dengan kurung kurawal 4,5. Terus di sini ada C sama dengan 1,0, koma di sini kutip 2 hello. Terus di sini koma dalam kurung 1,2,3. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini kita ketik lagi sama dengan, terus kita ketik tuple is table. Sudah benar kayak ini. Nah, ini C terus 1 3 sini hello, koma coba kita lihat tuh, kayaknya ini ding. Oh jadi ini bukan tanda, ini simbol pagar guys. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini kita ketik lagi print dalam kurung C. Nah, kemudian kita langkahi lagi satu baris, kemudian sini D sama dengan set dalam kurung, terus kita ketik kurung kurawal, kita ketik 1,2,3,4. Nah, itu seperti ini. Kemudian kita ketik lagi print dalam kurung D. Nah, lalu di sini kita ketik lagi print dalam kurung set dalam kurung di mana? Nah, dalam kurung kutip 1 kita ketik hello. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langkahi lagi, kemudian kita ketik terus sama dengan kurung kurawal. Lalu di sini kita ketik print dalam kurung type E. Nah, ini sudah. Nah, jadi ini kemudian kita langkahi, lalu kita ketik F, lalu kita ketik set dalam kurung, kemudian sama dengan hash ini pagar, simbol pagar, kemudian kita tulis create an empty set. Nah, sudah. Kemudian di sini kita ketik lagi print
kita ketik print dalam kurung type terus dalam kurung lagi F. Nah, jadi ini seperti ini. Lalu di sini kita langkahi lagi. Terus kita ketik F titik 4. Kemudian di sini hashtag modify set. Nah, ini ada modify set F titik update. Kemudian di sini kita pakai dalam kurung. Lalu di sini kita ketik 5,6,7. Kemudian di sini kita tulis print terus F. Nah, sini ada print F. Kemudian kita langkahi lagi satu baris, lalu di sini ada, coba sini ada apa di sini? G. Sini ada G. Terus sama dengan kita ketik frozen seed ini, kemudian frozen seed, kemudian 1,2,3,4. Nah, ini kemudian lagi kita print dalam kurung G. Tipe, kemudian ya tipe dalam kurung lagi G. Kemudian di sini kita lakukan lagi satu baris, kemudian H sama dengan di sini pakai kurung ini, kemudian kita ketik 1,0 koma kutip 2 hello G. Nah, kemudian di sini ada hashtag lagi, hashtag pagar. Terus di sini ada G is immutable. Kemudian di sini ada print H. Nah, di sini terus kita tulis my set dalam kurung my set dalam kurung 1,2, 3,4. Nah, kalau sudah begini, kemudian kita hashtag lagi gives and error. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba jalankan. Nah, tampilannya itu akan sama
seperti ini. Nanti dia di sini muncul, di sini dia akan muncul tipe error sama seperti ini. Dia muncul seperti ini. Nah, table hash. Kemudian di sini ada kelas dik. Nah, ini mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait nilai-nilai. Lalu di sini ada literal kamus juga menggunakan kurung kurawal seperti ini. Lalu di sini ada bentuk literal menghasilkan kamus kosong. Terus di sini ada konstruktor untuk kelas dik menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Lalu di sini ada alternatifnya, konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter sebagai dalam dik berpasangan dengan berpasangan seperti ini. Nah, di sini ada Python Dictionaries. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ekspresi, operator, dan prioritas. Nah, yang pertama itu operator logika. Nah, operator logika itu eh, terbagi jadi bukan dan atau. Lalu di sini ada operator kesetaraan adalah bukan, operator yang pertandingan, terus ada operator aritmatika dan operator British. Jadi ini setiap simbol-simbol ini operatornya itu berbeda. Seperti kayak aritmatika simbolnya seperti ini, lalu di sini ada bitwise simbolnya seperti ini, dan yang perbandingan simbolnya seperti ini. Nah, lalu di sini ada operator urutan. Nah, Python mengandalkan pengindeksan urutan 0, sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang indeks dari 0 hingga n yes 1 inklusif. Nah, Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian indeksnya 1 menunjukkan elemen terakhir, indeksnya 2 menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Lalu di sini ada mengiris interval setengah terbuka, contohnya itu data 3:8 menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks. 3, 4, 5, 6, 7. Lalu semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. Misalnya itu dalam kurung 5,6,9 dan di sini ada 5,7 karena entry pada indeks 1. Lanjut di sini ada elemen at index. Kemudian di sini operator untuk set. Nah, di sini ada containment check, kemudian ada non containment check, S1 equivalent to S2 dan seterusnya. Kemudian ada operator untuk kamus seperti value associated with given key. Nah, ini operatornya itu seperti ini. Kemudian operator penugasan yang diperluas. Nah, seperti alpha sama dengan 1,2,3. Nah, prioritas operator itu ada penugasan berantai. X sama dengan kamu sama dengan 0. Nah, aliran kontrol
Seperti termasuk aliran kontrol itu termasuk seperti jika, sementara, untuk, istirahat dan lanjutkan. Di sini ada if, first condition, terus ada first body, terus elif, second condition, second body, terus di sini ada elif, third condition, third body, dan else, fourth body. Kemudian ada while condition, body, lalu ada for element in interval body. Nah, pernyataan break mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Nah, pernyataan continue menyebabkan perulangan saat ini pada badan perulangan berhenti. Namun, lintasan perulangan selanjutnya berjalan seperti yang diharapkan. Lalu di sini ada fungsi. Nah, istilah fungsi digunakan untuk menggambarkan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dijalankan tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas itu. Nah, seperti B sama dengan diurutkan data. Kemudian yang kedua itu ada istilah metode metode. Nah, istilah metode ini digunakan untuk menggambarkan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek seperti C sama dengan data sortir. Lalu di sini ada pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan, dikenal sebagai parameter formal. Lalu ada objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter sebenarnya. Lalu di sini ada fungsi polimorfik, lebih dari satu kemungkinan tanda tangan pemanggil atau nilai parameter default. Nah, ini untuk parameter bawaan. Nah, di sini ada tanda tangan dari fungsi tersebut seperti def, count, data, dan target. Nah, yang ini adalah untuk badan fungsinya, kemudian yang untuk return end ini akhir dari fungsi. Kemudian di sini ada masukan keluaran berkas 1 dan 0. Nah, yang pertama itu kita masukkan dari keyboard atau kita input, kemudian keluaran ke konsol atau print. Nah, di sini saya akan mencoba lagi untuk contoh pertama. Saya akan coba untuk contoh pertama. Nah, untuk contoh pertama itu kita coding lagi. Kita coding. Nah, di sini kita coding. Ini yang untuk contoh pertama. Yang pertama kita ketik hashtag, lalu kita ketik input atau output. Yang kedua sini ada print, kemudian kita ketik dalam kurung kutip 2 hello world. Nah, di sini ada hello world. Kemudian kita kasih tanda seru. Lalu di sini kita ketik koma. Lalu kita tambahkan lagi kutip 2 di atas, terus kita tulis first time here. Lalu tanda tanya. Kemudian di sini kita ketik lagi X sama dengan input kutip 2 something. Nah, lalu di sini ada print dalam kurung X. Nah, di sini ada
print dalam kurung type dalam kurung X. Nah, kalau sudah begini, kemudian kita langkahi satu baris, kemudian kita ketik lagi year sama dengan 2016. Di sini ada event atau referendum print. Nah, di sini kita ketik print terus F, kita ketik kutip 1, terus kita ketik results of the year lalu terus ada event. Nah, ini terus kita langkahi lagi 2 baris. Lalu di sini kita ketik yes, no, yes, terus votes 42 572 654. Nah, seperti ini. Lalu ada no votes sama dengan 43132 495. Terus percentage yes atau votes. Lalu di sini dalam kurung yes, dalam kurung yes, votes, plus no. Nah, lalu di sini kita ketik print, kemudian kita ketik dalam kurung, lalu di dalamnya ada kutip 1, lalu kurung kurawal, terus kita bagi 9. Lalu di sini kita tulis yes. Banding 2,2%. Terus kita titik, lalu di sini format kurung yes. Yes, votes, koma,
percentage. Nah, kalau sudah kita coba jalankan codingannya. Nah, nanti di sini akan muncul hello world first time here. Terus di bawahnya muncul lagi something. Nah, dia munculnya itu sama seperti di sini. Sama seperti di sini. Jadi munculnya itu seperti ini. Misalnya kita di sini kita ketik 10. Nah, di sini misalnya di sini di something ini kita ketik 10. Nah, lalu kita tekan enter, nanti dia akan muncul sendiri seperti class str. Terus muncul di sini result of the 2016 referendum. Nah, jadi votes-nya itu 49,67%. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada contoh 2. Nah, lalu di sini ada perintah file. Kemudian ada penanganan pengecualian. Nah, pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Penanganan pengecualian adalah proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime dengan anggun. Hal ini mencakup 2 tugas utama. Yang pertama itu lemparkan pengecualian yang sesuai atau raise atau assert. Kemudian jalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Coba atau kecuali blok. Nah, di sini untuk mengajukan pengecualian itu bisa dilihat kita di sini ada hashtag, kemudian exception handling, kemudian ada import match, terus di sini ada dev mysqr. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Nah, kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok. Nah, coba dan kita gunakan blok kecuali untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Coba kita tes ini, try. Coba kita tes try. Kemudian nah, lalu di sini menaikkan pengecualian. Menaikkan pengecualian itu seperti ini, kemudian tangkap pengecualian itu seperti ini. Nah, fungsi tegaskan, digugakan untuk menegakkan suatu kondisi. Hal ini dimunculkan pengecualian ketika kondisinya tidak bertemu. Ekspresi tegaskan argumen. Nah, jika assertion gagal, Python menggunakan argumen untuk pengecualian assertion error. Nah, codingannya itu seperti ini. Jadi nanti itu di coding seperti hashtag, terus assertion. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Dan ini adalah jenis pengecualian umum. Di sini ada kelasnya. Kelasnya itu terdiri dari exception, attribute error, if error, you error, index error, key error, keyboard interpret, name error, stop iteration, type error, value error, zero division error. Nah, ini ada description-nya juga. Nah, kemudian iterator dan generator. Nah, iterator adalah subjek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Jika I adalah sebuah iterator, setiap pemanggilan ke fungsi bawaan next dalam kurung I itu akan menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasari. Pengecualian stop
obliteration dinaikkan menjadi menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Iterable adalah objek OBJ yang menghasilkan iterator melalui sintak. Kemudian ada teknik yang paling nyaman untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Lalu generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Kemudian iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi lambat di mana nilai dihitung jika diminta. Seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Nah, ini adalah contoh yang pertama untuk pembangkit. Nah, ini ada contoh kedua untuk pembangkit. Nah, lalu di sini ada kenyamanan Python tambahan. Nah, di sini ada ekspresi bersyarat. Kemudian codingannya mungkin seperti ini. Lalu di sini ada sintaks pemahaman. Nah, ini menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya seperti daftar pemahaman. Nah, di sini codingannya itu terdiri dari def factors, terus ada for in range seperti itu. Kemudian di sini ada sintaks pemahaman, ini lanjutannya. Nah, jadi sintaks generator sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Nah, misalnya untuk menghitung jumlah n kotak pertama, sintaks generator total sum KK untuk K dalam rentang 1 n plus 1 lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Kemudian mengemas dan membongkar urutan. Nah, pengemasan otomatis. Jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma diberikan dalam ukuran yang lebih besar konteksnya, mereka akan diperlakukan sebagai satu tuple meskipun tidak ada tanda kurung yang diberikan. Seperti data sama dengan 2,4,6,8. Terus di sini ada tuple dalam kurung 2,4,6,8. Nah, salah satu penggunaan umum packing dengan Python adalah saat mengembalikan beberapa nilai dari suatu fungsi. Contohnya itu return x, y. Nah, lalu di sini ada pembongkaran otomatis. Nah, ini memungkinkan seseorang untuk menetapkan serangkaian pengidentifikasi individu ke elemen urutan. Contohnya itu A, B, B, C, D sama dengan range dalam kurung 7,11. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tuple yang dikembalikan oleh suatu fungsi. Contohnya itu seperti ini, quotient, terus remainder sama dengan diffmode dalam kurung A, B. Nah, sintaks ini juga dapat digunakan dalam konteks perulangan for ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. Nah, kemudian contohnya itu seperti for x, y in. Nah, ini dalam kurung 7,2, 5,8, 6,4. Nah, di sini ada penugasan serentak. Kombinasi pengepakan otomatis dan membongkar X, Y, Z. Jadi sama dengan itu 6,2,5. Nah, untuk pertukaran nilai itu contoh pertama seperti ini dan contoh kedua seperti ini. Nah, untuk cakupan dan ruang nama, yang pertama itu proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Yang kedua itu setiap kali pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan A. Yang ketiga, ruang lingkup tertentu. Yang keempat, penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam lingkup global. Penugasan yang dilakukan dalam isi suatu fungsi biasanya memiliki cakupan yang terbatas lokal untuk panggilan fungsi itu. Nah, setiap cakupan berbeda di Python direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai A atau ruang nama.
Lalu objek kelas 1 adalah instance dari suatu tipe yang dapat ditetapkan ke suatu pengidentifikasi, diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi. Di Python, fungsi dan kelas juga diperlakukan sebagai objek kelas 1. Nah, untuk modulnya itu, modul adalah kumpulan fungsi yang terkait erat. Kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam satu program. Di luar divisi bawaan, distribusi Python standar juga mencakup mungkin puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam perpustakaan tambahan yang dikenal sebagai Fordum import. Kemudian di sini modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang diberi nama dengan akhiran py. Definisi tersebut dapat diimpor dari file py yang lainnya dalam direktur proyek yang sama. Nah, ini untuk exiting modulnya. Nah, ini modul namanya itu ada array collection, copy, heap, math, os, random, resist, dan time. Nah, untuk ringkasannya itu uh, kita membahas topik-topik dalam perkuliahan ini. Yang pertama itu pengantar pemrograman Python, yang kedua berbagai kelas tipe urutan, yang ketiga ada operator, dan yang keempat itu ada input atau output atau penanganan file, yang kelima itu ada penanganan kecualian, yang keenam ada iterator dan generator, dan yang ketujuh keamanan Python, yang ke-8 ruang nama, dan 9 ada modul. Nah, sekian tugas video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.